hadirat. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat penuhi kami. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami tersungkur menyembahmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin, saudara. Saudara terkasih, ada satu momen dalam hidup saya yang saya nggak akan pernah lupa sampai hari ini. Saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saudara, saya ingat sekali suatu waktu saya bersama dengan tim NDC Worship, kami melayani di kota Semarang. Saya ingat sekali itu gereja Efrata Semarang, saudara. Sama seperti hari ini momen ulang tahun gereja kalau nggak salah pada saat itu di Efrata Semarang. Dan ada satu momen setelah ibadah mau selesai, kita memuji menyembah Tuhan. Saat ibadah mau selesai ada satu acara di gereja tersebut, yaitu gereja itu memberikan semacam apresiasi kepada para pelayan Tuhan, kepada para pengerja Tuhan yang sudah melayani Tuhan di gereja itu selama lebih dari 50 tahun, saudara. Wow. Jadi mereka sudah mempersiapkan piala-piala begitu ya, piala-piala penghargaan untuk ibu ini, untuk bapak ini, untuk oma ini, untuk opa ini, saudara. Jadi pada saat dibacakan bapak ini silakan naik ke panggung, sudah 60 tahun lebih melayani Tuhan. Jadi opa-opa pakai tongkat, saudara, naik ke atas panggung, dikasih piala, semuanya tepuk tangan bersuka cita. Ibu ini silakan naik ke atas panggung. Ibu itu naik sudah duduk di kursi roda, saudara. Tapi dia masih setia melayani Tuhan selama 50-60 tahun di gereja tersebut. Ibu itu naik ke atas panggung, dikasih piala, semuanya bersuka cita, semuanya bertepuk tangan. Tapi I don't know why pada saat itu tiba-tiba air mata saya keluar, saudara. Dan jauh di dalam hati saya ada satu pertanyaan muncul dari hati saya. Pertanyaan itu berkata begini, apa yang menjadi impian terbesar bagi hidupmu? Apa impian terbesar dalam hidupmu? What is your biggest dream in your life? Ketika pertanyaan itu muncul dan saya melihat momen itu di depan mata saya katakan sama Tuhan. Dan kalau Tuhan tanya, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tanya saya, apa yang menjadi impian terbesar dalam hidup saya? Kalau Bapak Ibu, saudara semua tanya sama saya sekarang, apa yang menjadi impian terbesar dalam hidupmu? Ketika saat itu, saya jawab sama Tuhan, Tuhan, impian terbesar dalam hidup saya
Bukanlah menjadi orang yang paling kaya, saudara. Enggak. Itu bukan impian saya. Impian terbesar dalam hidup saya bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa dalam hidup ini, bukan. Bukan menjadi orang yang paling punya uang yang banyak, bukan. Saya mau jujur sama saudara, jujur sama Tuhan, itu bukan impian saya. Tapi ketika saya melihat orang-orang yang sudah lanjut usia di akhir hidup mereka masih bisa melayani Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, impian terbesar dalam hidup saya, mimpi terbesar dalam hidup saya adalah sampai masa tua saya, sampai akhir hidup saya, sampai nafas saya berhenti, saya mau tetap memuji dan menyembah Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup saya. That's my biggest dream in my life. Itu tujuan terbesar, mimpi terbesar saya. Gak mudah, saudara. Kita gak tahu kapan Tuhan panggil hidup kita, amin. Sampai selagi saya masih bernafas, saya mau tetap memuji menyembah Tuhan. Sampai saya mungkin akhir hidup saya nanti ada di ranjang, ada di kasur, saya udah gak bisa apa-apa. Tapi ketika saya masih bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Saya mau tetap berkata puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, tahun 2023, 2 tahun yang lalu, saudara. Bukan tahun yang mudah buat saya. Karena tahun 2023 Tuhan panggil papa mama saya pulang ke sorga. Karena semenjak COVID, papa mama saya kesehatannya menurun. Maret 2023 Tuhan panggil mama saya, papa saya duluan. Maret 2023 dan Oktober 2023 Tuhan panggil mama saya pulang. Belum terlalu tua banget, saudara, masih 70-69 tahun. Tapi saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan panggil begitu cepat? Saya belum punya waktu belum punya waktu cukup banyak untuk ajak mereka jalan-jalan, untuk senengin mereka di masa tua mereka, tapi Tuhan sudah panggil. Waktu papa saya di ICU, saya temani papa saya 2 minggu di ICU, di ruang gawat darurat, saudara, di emergency di rumah sakit di kota Bandung. Selang di mana-mana, saudara, alat bantu nafas di mana-mana. Papa saya udah gak bisa nafas, cuma sakit Adi, sakit. 2 minggu, ratusan juta harus keluar, saudara. Itu baru 2 minggu hanya sekedar untuk membuat nafas itu tetap ada. 2 minggu ratusan juta. Saya mau tanya sama saudara, berapa lama saudara hidup sampai saat ini? 40 tahun, 50 tahun? Pertanyaan saya, kalau Tuhan suruh bayar nafas saudara, ada yang sanggup bayar? Gak ada yang sanggup bayar. Ya, hargai hidup kita. Dan yang paling baru, saudara, 18 September kemarin, 2025, 18 September hari Kamis, saya dapat telepon dari adik saya nomor 3. Dapat WA, kok adik saya nomor 2 sudah kembali pulang ke sorga, saudara. Baru umur 40 tahun. Siapa yang tahu, saudara? Dia didiagnosa oleh dokter katanya sakit tipes. Dia gak mau dirawat, dia mau dirawat di rumah aja. Dikasih obat. Sampai hari kelima gak membaik, saudara. Intinya dia tetap lemes badannya. Hari ke-6 pagi-pagi dia masih sempat antar anaknya ke sekolah, saudara. Pulang antar anaknya dari sekolah, dia tidur di kamarnya. Sampai siang gak bangun-bangun. Adik saya yang nomor 3 buka kamarnya. Udah dingin, udah gak ada nafasnya, saudara. Malam hari ini, mari saya ajak, selagi nafas kita masih ada, selagi kita masih hidup, biar kita mau persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.